Semangat pagi Sobat Impact Makers. Kembali lagi dalam episode Industry of the Future Podcast. Nama saya Rino, selaku Channel Marketing Manager dan Expert Manager di Schneider Electric yang akan menjadi host podcast kali ini. Nah, kali ini di episode podcast ini kita akan membahas tentang banjir Jakarta, sesuatu hal yang menjadi concern yang sangat besar untuk sebagian besar warga Jakarta. Terutama kita akan membahas di rumah pompa Cideng. Sebelum lebih jauh membahas tentang rumah pompa Cideng, kita sudah kedatangan bapak-bapak kali ini. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman. Saya Wahyu dari petugas pompa Cideng. Tugas saya di situ adalah sebagai operator pompa. Oke, kemudian bapak yang satu ini. Halo teman-teman, Sobat Impact Makers. Nama saya Fatur Rahman Anom. Saya sebagai spesialis sales buat sistem drive atau variable speed drive Schneider Electric Drums. Oke, nah sekarang kita langsung ke topik yang mau kita bahas. Pak Wahyu boleh diberitahu Pak, rumah pompa Cideng itu apa sih? Terus fungsinya apa? Letaknya di mana? Gitu. Silakan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumah pompa Cideng. Rumah pompa Cideng itu terletak di Jakarta Pusat ya. Itu sistem utamanya itu pengendalian banjir di wilayah tersebut. Nah, untuk pengendalian banjir tersendiri itu kita meliputi untuk wilayah Tanah Abang, Tamrin City, Pusat Perniagaan Roksimas, ataupun mungkin yang disebut ring satunya Jakarta, Pak. Itu kan dibilangnya rumah pompa Cideng itu memang sebesar rumah begitu ya? Betul, itu rumah pompa Cideng itu memang besar karena kita terbesar ya di Jakarta Pusat. Untuk kapasitas pompanya pun kita terbilang besar karena satu unit pompanya itu dayanya sedotnya itu 6.700 meter kubik per detik, Pak. FC. Terus itu fungsinya apa ya rumah pompa Cideng itu? Rumah pompa Cideng itu untuk mengatasi genangan-genangan yang ada di wilayah Jakarta Pusat terutama Tanah Abang, Oke. Roksimas, dan Tamrin Sudirman. Itu, Pak. Jadi untuk kita sebagai petugas itu setiap harinya akan memompa air dari kali-kali yang ada di Jalan Siantar, Cideng, dan dialirkan ke banjir kanal barat. Kalau nggak ada rumah pompa Cideng itu kira-kira seperti apa? Misalnya pas ada hujan besar gitu. Kalau misalnya tidak berfungsi gitu. Kalau tidak berfungsi itu sebenarnya berakibat fatal terutama itu untuk wilayah yang ada di jalur protokol seperti Sudirman Tamrin maupun Pusat Perniagaan Roksimas gitu. Dan adapun di situ perumahan-perumahan penduduk ya. Jadi perumahan penduduk itu juga mesti kita pantau terus ketinggian airnya jangan sampai dia meluber ke jalan. Berarti istilahnya ada beberapa dari tim Bapak itu yang mengawasi tinggi apa istilahnya debit air ya? Iya betul. Tinggi debit air. Itu berarti full day ya? Shift gitu ya? Shift pagi, shift malam gitu selalu diawasi gitu. Iya betul. Untuk kita petugas pompa sendiri atau enggak operator pompa, kita bertugas atau berjaga 24 jam full ya. Itu setiap harinya kita bisa memompa itu sampai 4 kali dalam artian tidak kondisi cuaca hujan. Tapi kalau misalkan kondisinya hujan di area tersebut atau enggak di area sekitar Jakarta, itu pasti kita langsung operasikan pompanya, Pak. Karena sedikit pun telat bisa fatal gitu. Nanti takutnya kita ada genangan juga di daerah Jakarta Pusat gitu. Boleh dijelaskan sedikit fatal itu bisa digambarkan gitu? Apakah tinggi air bisa sampai sekian senti atau hitungannya udah meter atau bagaimana gitu? Ya untuk di daerah Cideng sendiri, Jakarta Pusat maupun Tanah Abang ya alhamdulillah untuk saat ini masih tercover dan kalaupun sefatal-fatalnya mungkin itu entah ada banjir kiriman atau apa itu mungkin hanya sebatas mungkin 10 senti atau enggak 5 senti aja sih. Jadi tidak ada yang full sampai dibilangnya tinggi, enggak sampai. Jadi kita upayakan jangan sampai ada genangan, kalaupun ada genangan kita langsung gimana caranya itu air itu bisa tersedot kembali ke kali Cideng yang kita operasikan gitu. Jadi kalau misalkan
Sefatal-fatalnya mungkin sampai 5 senti aja Pak, 5 senti, 10 senti saja sih, nggak sampai banjir, nggak, cuman genangan dikit. Yang saya tahu kalau misalnya banjir udah fatal itu untuk orang-orang yang punya basement, Iya. rumah yang di bawah tanah atau parkiran basement itu semua mobil tergenang ya gitu kan? Kalau kita nggak, alhamdulillah kita aman, ya kita koordinasi baik juga dengan pihak kelurahan sekitar gitu. Jadi, utamanya kalau ada genangan sedikit pun pasti kita respon Pak, respon dengan baik gitu. Berarti itu benar-benar, apa ya namanya, fungsi begitu, bisa menjelaskan begitu pentingnya rumah Betul. pompa Cideng ini Iya. untuk menjaga dari area di Jakarta Pusat ya, Iya. supaya tidak terjadi banjir. Karena yang saya tahu, seingat saya kalau misalnya banjir udah mobil sudah tergenang air itu kan tidak boleh langsung dihidupkan, itu kan khawatirnya air sudah masuk ke mesin, segala macam gitu kan. Jadi wah harus ke bengkel, kerugiannya udah besar sekali. Apalagi, rumah kalau sudah penuh air itu kan lumpur masuk, dokumen hilang, segala macam gitu. Parah lah. Parah. Oke, Ya pokoknya nanti dari petugas suku dinas sumber daya air kita usahakan tidak terjadi, banjir-banjir yang fatal di Jakarta Pusat. ini berarti seperti kayak pahlawan tapi nggak ada yang tahu gitu ya? Tanpa tanda jasa. Tanpa Iya. tanda jasa. Wah gitu. Jadi teman-teman ternyata kita bisa tidur tenang gitu ya, Iya. nggak ada banjir, nggak ada genangan yang sangat fatal gitu. Rupanya, ada jasa dari bapak-bapak ini yang kita nggak tahu siapa sih gitu. Nah di sini jadi di podcast kali ini saya juga jadi tahu nih gitu loh, siapa sih sebenarnya, apa namanya, orang-orang yang berada di balik, upaya pencegahan banjir di Jakarta. Nah sekarang kita pengen coba, pengen tahu dari dalam di rumah pompa Cideng ini isinya apa sih gitu. Oh ya sorry, itu besarnya seberapa sih? Katanya rumah ya? Rumah satu lantai, 2 lantai atau bisa digambarin, ataupun lokasi tepatnya di mana gitu? Ya untuk, rumah pompa Cideng itu letaknya strategis sih sebenarnya, dari kalau kita, dari Roxy bisa, dari stasiun Tanah Abang dilalui bisa. Jadi rumah pompa Cideng sendiri itu termasuk gedungnya itu nggak tinggi ya, artinya memang 3 lantai, 1 basement, lantai pertama dan lantai panel room-nya. Itu untuk besaran pompanya itu ya mungkin ya kalau untuk motornya itu ya sebesar kapasitasnya yang 6.700 meter kubik per detik itu, Pak. Jadi ya kalau dibilang gedungnya besar memang paling besar di, Jakarta Pusat gitu. Bisa digambarkan gedenya pompa seberapa gitu, berapa meter kali berapa meter atau segede apa? Segede truk lah, segede Untuk mobil? untuk besarannya mungkin kalau hall-nya mungkin bisa sebesar mobil, Pak, satu itu. Jadi satu pompa Satu pompa. besarnya satu mobil? Iya, betul. Oke oke. Itu yang tugasnya menyedot air dari kali-kali Iya. Jakarta Pusat ke mana tadi? Tadi ke banjir Kanal Barat. Banjir Kanal Barat? Iya. Oke oke, segede itu ya? Iya. Lalu di dalamnya itu ada apa aja ya? Itu kita di situ, Pak, ada panel room, ruang pengoperasian, ruang control room juga, electrical, basement untuk pengecekan nanti, sisa pembuangan air. Kadang-kadang ada tuh kalau kita pas banjir besar, kadang-kadang kita harus buang juga di lantai basement itu gitu. Eee, Genset pun ada, trash rag, sampah, terutama itu yang harus kita jaga karena, saringan sampah sendiri itu komponen utama di pompa. Setiap rumah pompa pasti komponennya saringan sampah. Jadi untuk, masyarakat, untuk warga Jakarta tolong saya himbau, sampahnya jangan sampai dibuang ke kali karena itu, crowded, fatal bagi kita yang ada di petugas di sana, Pak. Karena itu yang mengakibatkan banjir, ya seperti itu gitu. Kita mohonnya untuk, membuang sampahnya itu harus jangan langsung ke kali, tiba-tiba pas banjir pas hujan besar kadang-kadang kan sengaja gitu kan. Oh gitu. Pas momennya, tapi ya tetap kita angkut bareng-bareng sama Dinas Lingkungan Hidup, atau enggak petugas kebersihan gitu. Oke. Oke, Pak Wahyu mungkin, ngomongin masalah sampah ini menarik dan unik nih gitu. Jadi mungkin, teman-teman di sini juga nggak tahu, mungkin saya juga nggak tahu. Jadi kalau penanggulangan sampah di rumah-rumah pompa atau rumah pompa banjir itu gimana sih? Apa Pak Wahyu sama teman-teman ngambil sampahnya gitu dari kali
atau dia di situ ada robotnya atau dia ada otomatisnya, mungkin boleh dijelasin sedikit aja. Oke, untuk teman-teman kita kasih, pengetahuan sedikit mengenai, saringan sampah atau yang bisa disebut kita, bar screen atau enggak trash rag sampah. Itu gunanya itu kita nggak manual untuk mengangkat sampah dari kali, kita ada, saringannya sendiri, dia akan naik ke atas, turun ke konveyor, konveyor nanti akan buang ke olahan sampah sendiri, gitu. Jadi yang pas momen hujan atau enggak momen banjir tuh sebenarnya sampah itu berpuluh-puluh ton, Pak. Jadi kita tuh Sampai ton ya satu. iya, kita kebingungan di saat nanti ada kasur, kadang ada lemari, karena kan itu kali besar itu kan, sungai besar di situ. Saya ya, teman-teman operator atau petugas sendiri juga kewalahan ketika mengangkat itu. Ada yang buang kasur di. Ada, Pak, sering kadang-kadang kita kasur busa, kasur spring bed itu kan berat. Ban bekas gitu deh, Pak? Banyak, Pak, kalau ban bekas jangan Diambil-ambil kan bisa dijual lagi tuh, Pak? ya mungkin kita berarti kita kumpulin nanti dari teman-teman dinas lingkungan hidup, atau kebersihan nanti dia yang ngangkat ke penampungan sampah, gitu. Tapi sempat saya lihat waktu itu saya main ke Cideng, kita ngobrol-ngobrol waktu itu ya, Pak. Jadi waktu itu tuh ada beberapa sampah besar itu yang dia nggak bisa diambil sama si baterai screen-nya itu. Itu tetap manual ya, Pak, yang ngambilnya ya? Iya, kita harus berjibaku juga tuh teman-teman, makanya kalau di rumah pompa Cideng terutama, ketika ada sampah besar, itu gimana cara kita ngangkat itu. Jangan sampai menyumbat hole inlet pompanya itu sendiri karena mengakibatkan kerusakan di pompa atau enggak di, screen-nya gitu, Pak. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin di pompanya nih Iya. ya. Jadi pompa itu kan Bapak, operasikan itu setahu saya kan perlu ada controllernya ya, perlu ada apa namanya, drive-nya boleh diceritakan sedikit di situ? Untuk di pompa Cideng itu kan kita menggunakan drive yang terbaru dari Schneider ya, Pak. Sebelumnya masih manual gitu kan. Jadi sekarang udah otomatisasi. Di situ ada rangkaiannya, kalau kita untuk mengoperasikan pompa tersebut, kita harus yang pertama kali kita harus menyalakan yang namanya, bar screen atau enggak screen. Screen itu untuk, saringan sampah. Kalau itu tidak kita nyalakan, kita tidak hidupkan, itu pompa itu tidak akan menyala gitu. Jadi awalnya itu, screen sampah itu memang harus dinyalakan, karena kalau tidak dia sampah akan menyumbat, itu fatal, Pak, akibatnya gitu. Nah, ini kebetulan kan kita ada Pak Anom nih, ekspornya di drive yang terpasang di rumah pompa Cideng. Boleh dijelaskan lebih detail, Pak, Iya. bentuknya? Oke, mungkin kalau di, rumah pompa Cideng ini, kami memang berkesempatan atau mendapatkan kesempatan buat pasang, Altifar ATV 6000 Ya. medium voltage drive dari Schneider Electric. Jadi memang kalau kita boleh cerita sedikit, motornya di rumah pompa Cideng itu agak unik karena mostly kebanyakan rumah pompa itu low voltage atau low volt. Jadi 400 volt atau 480 atau 690. Tapi kalau di rumah pompa Cideng ini dia medium voltage, yaitu Oke. 3.300, watt, 3.300 volt. Oke. Jadi dia nggak bisa dicolok langsung dari PLN gitu, karena dia langsung dari trafo. Nah, maka dari itu kita supply mereka itu dengan Altifar variable speed drive. Sebelumnya memang tanpa drive ini motornya udah jalan, Pak. Cuma karena namanya udah umur, terus starternya itu juga sudah, berusia lama, jadi ada something problem di dalam. Yang paling terasa itu adalah pada saat motornya itu mau bekerja atau si pompanya itu mau bekerja, itu di situ ada dip. Kalau dip itu gambarnya kalau di rumah tuh kayak, pas kita mau nyalain AC itu dia, Kelip-kelip nah, dulu. itu di rumah. Ini masalahnya di, satu fasilitas, sumber daya air yang itu tuh voltasenya sangat tinggi, jadi kan goyang gitu. Oke. Nah, terus akhirnya kita pakai Altifar variable speed drive itu untuk mengurangi dip itu. Jadi sebelumnya itu kalau dia starting itu dari 0 sampai 100% itu cuma 2-3 detik. Jadinya kayak motornya kaget, otomatis dalam listriknya pun juga kaget. Oke. Nah, kita ganti dengan Altifar variable speed drive itu dia punya akselerasi. Oke. Jadinya dari sisi motor dan juga dari sisi input itu dia akan lebih smooth lah. Nah, selain itu juga penggunaan Altifar variable speed drive ini ada hubungan dengan industry of the future, karena industry of the future itu ada namanya kan, IoT ya, Pak, ya. Nah, itu kan Internet of Things, terus, human machine interface. Nah, itu karena adanya drive tersebut nanti ada otomatisasi
Jadi semua kontrol yang awalnya lewat organ ya Pak, biasanya ya Pak ya, Iya. organ gitu. Nah itu kita gantikan ke DCS atau SCADA yang melalui komputer gitu. Oh, oke oke. Kalau saya sedikit, rekap dikit, jadi tadi, dengan adanya drive, sehingga motornya itu tidak kaget langsung, Yes. kerja dalam 2 sampai 3 detik, tapi ada prosesnya gitu ya? Prosesnya. Ada, sekian lama gitu sehingga lebih smooth untuk mulainya, begitu kan ya? Jadi seharusnya itu juga bisa memperpanjang umur motor pompanya kan ya? Pasti. Gitu. Oh, oke oke oke. Dan Terus sebetulnya yang unik lagi adalah di rumah pompa Cideng itu motornya itu, spesial motor yaitu namanya slip ring. Jadi si slip ring itu awalnya itu tidak bisa dikontrol oleh, drive lain. Tapi dengan drive di Schneider ini karena kita agnostik motor kontrol, nah dia itu punya fitur untuk mengkontrol si, motor-motor rumah pompa Cideng ini. Gitu loh. Jadi itu dia mengurangi namanya inverse current gitu. oke. Indras Karen itu, lonjakan arus yang Betul. Sewaktu pertama kali dihidupkan gitu ya? Oke 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 oke, I see. Nah kemudian, apa namanya, tadi saya juga mendengar tentang yang, sudah mulai pakai DCS SCADA itu istilahnya istilah, umumnya itu proses digitalisasi gitu ya? Jadi proses sebelumnya tadi pakai apa tadi, organ? Awalnya tuh pakai organ mungkin bisa jelasin Pak sebelum pakai kita yang ada apa namanya, ada control room itu, Iya. itu kan biasanya ada organ tuh bisa cek banyak, banyak, tombol-tombol di situ. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak masalah organ itu? Iya, untuk yang awalnya kita pakai di pompa Cideng, itu kita menggunakan, manual operasional Pak. Artinya dia bentuknya memang kayak panel piano gitu. Itu ketika nanti kita mau nyalakan kita harus tekan dulu, dan nanti kita mau off juga harus kita tekan dulu. Jadi, belum ada monitor ketika nanti frekuensinya berapa, kita belum belum mengetahui itu karena masih manual gitu. Oke Nah oke. semenjak diganti ini dengan, yang baru dengan digitalisasi kita bisa melihat, frekuensi tegangannya, frekuensi ampernya gitu, kita bisa ngelihat gitu. Oke. Oh berarti semuanya manual dulu lihat, frekuensinya berapa baru, on off gitu ya? Iya, Semacam kalau gitu? yang sebelumnya kan memang kita tidak bisa melihat gitu, oh nih pompa ini, Oke. frekuensinya berapa nih ketika naik atau enggak nanti ketika sudah di posisi sudah on gitu. Kalau sekarang bisa dilihat semuanya. Berarti sekarang semuanya sudah kelihatan ya, sudah Yes. digitalize Iya. semuanya? Jadi si Oh I organ see. itu sebenarnya kayak kita saklar mati nyalain pompa led di rumah aja, kita nggak bisa lihat apa-apa Pak. Iya, Ini cuma on off. Jadi on screen dulu, terus betul. nanti di pompanya dia nyala segala macam. Tapi digantinya si drive ini dia kasih semua parameter yang operator butuhkan sebenarnya. Oke. Frekuensi, terus voltasenya berapa, dia, apa namanya, KWH meter ya Pak ya, Iya, betul. KWH meter. Jadi kita kelihatan pompanya itu dapat efisiensinya berapa, yang penting di sini. I see. Oh, oke oke oke. Wah berarti istilahnya, selain digitalisasi kita juga, ini align nih dengan, podcast kita yang namanya Industry of the Future Iya. gitu ya. Jadi kita mendatangkan, konsep, yang, future, untuk meng-upgrade apa yang sekarang, sebelumnya diaplikasikan di rumah pompa Cideng yang masih, pakai, konvensional, manual. Betul. Gitu. Nah, kira-kira ada pengalaman unik apa, Pak, selama mengoperasikan rumah pompa Cideng? Sebelum, pakai solusi dari Schneider atau setelah, menggunakan solusi dari Schneider gitu? Kalau yang sebelumnya kita, eee, tem kalau saya pribadi saya pernah mengalaminya ya, ketika hujan deras, itu tiba-tiba itu dari panel kelistrikan mati itu kan, mati total karena tidak bisa dihidupkan pompanya gitu. Mmm, Kita, nggak bisa tahu ini, dari mana asalnya gitu kan, taunya kita nanti dari power utama atau enggak dari panel elektrikalnya aja gitu. Nah ketika hujan deras, kita mau pompa, Iya. sistemnya mati semua Pak, gitu kan. Kita bingung itu semua. Udah itu posisi malam, jam jam 1 malam, jam 2 malam gitu, udah mau pagi. Ya akhirnya kita bareng dengan teknisi, kita cari tahu penyebabnya apa, baru kelihatan kalau yang sekarang mungkin kan bisa kelihatan ini nanti, ada alarmnya bunyi, nanti di mana ini, letak kerusakannya gitu.
entah itu nanti dari panel skadanya, nanti dari motor bawahnya gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin kita belum tahu nih Pak nih, maksudnya elektrikalnya kan susah Oke. ditebak kalau tidak ada diagramnya, monitornya gitu. Berarti bisa dibilang, solusi, yang dari kita, dari Schneider, itu bisa memberikan semacam, gambaran ini problemnya di mana, Iya, sehingga troubleshooter-nya, engineer-nya atau maintenance engineer-nya itu bisa tahu mana yang harus iya, perbaiki gitu betul. ya? Wah, oke oke oke. Berarti improvement-nya lumayan banyak ya? Selain digitalisasi, modernisasi, kita mendatangkan, future solution, bahkan juga bisa improve untuk sisi maintenance dan juga istilahnya semakin melengkapi, istilahnya saya mau ngomong kayak senjatanya para pahlawan tanda jasa ini, gitu kan. Sebelumnya sudah jadi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi peralatannya masih konvensional, makin berat lagi, pekerjaannya. Nah, sekarang kita berarti, sudah memodernisasi, meng-upgrade, untuk maintenance, kita bisa lebih cepat improve dan juga digitalisasi dan kemudian juga bisa memperpanjang usia motor pompa itu sendiri. Sehingga warga Jakarta, semakin, amanlah karena aset, yang dibayar oleh pajak warga Jakarta kembali ke warga Jakarta sendiri dalam bentuk pengawasan banjir yang lebih baik dari Rumah Pompa Cideng Betul. gitu. Ada, statement terakhir mau ditambahkan Pak Ano? Kalau dari saya sih, ya kita jaga bareng-bareng fasilitas ini, Pak. Ya. Yang pertama, kalau dari sisi standar saya juga ngelihat di situ banyaknya sampah, itu juga Oh, pengaruh. Jadi pada saat waktu itu mau engineering commissioning itu karena ada sampah, segala macam akhirnya tertunda. Jadi kalau bisa dari diri saya jangan buang sampah sembarangan itu aja. Oh, oke. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, Wah, mantap. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Anom, insight-nya lumayan, menurut saya eye opening ya, gitu. Jadi kita sekarang tahu siapa sih para pahlawan yang kita tidak tahu yang melindungi Jakarta dari banjir, kemudian juga ternyata, eee, kita juga baru tahu bahwa buang sampah sembarangan di kali itu impact-nya ke mana sih gitu. Kita enak aja ya buang buang, iya, habis masalah ternyata itu berada di mana, berujungnya ternyata di, apa namanya, bisa berimpact ke penanganan banjir di Jakarta, iya, bisa terpengaruh ke Rumah Pompa Cideng betul. gitu. Dan juga thanks to Pak Anom yang sudah ke lapangan untuk bisa mengaplikasi solusi dari Schneider untuk memodernisasi Rumah Pompa Cideng dan juga penggunaan ATV 6000 medium voltage drive dari Schneider Electric. Oke, terima kasih teman-teman sobat Impact Makers. Eee, semoga untuk episode kali ini memberikan insight yang berguna dan juga, eye opening untuk sobat Impact Makers juga. Sampai jumpa lagi di podcast Industry of the Future berikutnya. Terima kasih.